Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat tahun baru di hari kedua. Penekanan Warta Jemaat Rantepao pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Di poin nomor 6, kebaktian hari Kamis 6 Januari 2022 memperingati Epifani, ibadah Epifani dilaksanakan pada pukul 17, hanya satu kali ibadah. Kemudian di nomor 15, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada Saudara Habib Sampetau Panggalo dengan Saudari Nopi Dedi Denggo dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 16 WITA dan akan ditayangkan secara live streaming. Kemudian resepsi pada hari yang sama tanggal 8 Januari 2022 di gedung Max One Hotel Resort Makassar. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan. Kemudian berikutnya berita duka cita. Yang pertama, Bapak Robert Sanggaria Nenek Ayu di Rumah Sakit Umum Laki Padada, jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1A. Kemudian yang kedua, Bapak Petrus Pongkendek, orang tua dari Ibu Agustina Tanga, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, pada hari Rabu 29 Desember 2021 di rumah kediaman Sangala Bokne. Kemudian yang ketiga, Ibu Albertine Linggi Allo, orang tua dari Ibu Kartini Yanti atau Mama Dies, atau mertua dari Bapak Rikar sampai Linggi Allo, anggota jemaat Rantepao kelompok 1, pada hari Sabtu 1 Januari 2022 di Mamuju, Sulawesi Barat. Majelis Gereja dan segenap jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Kemudian poin 17, yaitu verifikasi kepada bendahara-bendahara yang ada di lingkup pelayanan jemaat Rantepao. Selebihnya dapat kita baca sendiri, cukup jelas di Warta Jemaat. Demikian penekanan Warta Jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat sore, salam tahun baru. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umat-Nya. Hari ini kita masih diperkenankan menikmati hari baru. Itu karena anugerah Tuhan. Sukacita merayakan minggu pertama di tahun 2022. Kita berhimpun menghadap Allah dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema kasih-Nya tidak terbatas. Mari dengan syukur dan sukacita kita memuji Allah yang maha tinggi. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 23.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Di perjalanan hidup pada hari kedua di tahun 2022 ini, bukan tidak mungkin kita telah berdosa lagi. Dan karena itu saudara-saudara, kemarin ada luapan sukacita merayakan tahun baru. Itu merupakan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenyataannya perayaan tersebut sering diisi dengan pesta pora yang pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kita melupakan kasih setia Tuhan. Sungguh kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Mari kita terbuka dan jujur mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Memang kamu adalah debu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Kita akan membaca Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 secara berbalasan. Mazmur 147 ayatnya yang ke-12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Amin, firman Tuhan. Kita mempersiapkan bacaan kita untuk ibadah jam 6 ini. Bacaan pertama dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Kemudian bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dan bacaan ketiga Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Ya, mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Di hari kedua di tahun baru tahun 2022 ini Tuhan, kami datang tundukkan kepala di hadirat-Mu, tetapi kemudian hati kami tengadah mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, mengasihi, menolong dan mengantar kami boleh lagi melangkah ke tahun baru ini. Dan di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini, pada jam ibadah jam 6 ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus, mampukan kami boleh memahami firman Allah yang akan kami dengarkan itu, supaya kemudian firman itu tumbuh subur di hati kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menjelaskan makna firman itu, ya Allah Roh Kudus, anugerahkan hikmat, kuasa, kemampuan, sehingga hamba dapat menjelaskan firman Allah dengan baik. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dengarkan dan sambut kami yang berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab Aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyesakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaga seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti tanaman yang diairi, baik mereka tidak akan kembali merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka yang menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14.
kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kure sumang apuang.
Ya rasanya belum terlambat kalau saya menyampaikan selamat tahun baru. Karena memang kita baru berada di hari kedua di tahun 2022 ini. Tema kita dalam khotbah hari ini, saudara-saudara, kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Saudara-saudara, apakah kalau kita gagal, di sana Tuhan tidak ada? Ada apa tidak Tuhan di sana? Ada atau tidak ada? Terus, ini kata kebanyakan anak muda, kalau anak muda putus cinta, pertanyaan saya, apakah di sana Tuhan tidak ada sehingga putus? Ada apa tidak? Halo anak muda, kalau Anda putus, apakah di sana Tuhan ada atau tidak? Ada. Sekalipun saudara-saudara putus, gagal, di sana Tuhan tetap ada. Itu bukti kasihnya yang luar biasa bagi umatnya. Nah, seperti apa itu kasihnya bagi kita, pertolongannya, penyertaannya, itu yang kemudian kita akan ulas dalam khotbah hari ini. Saudara-saudara, semoga kita semua masih ingat ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, janji tentang keturunan. Yang kedua, janji tentang berkat. Dan yang ketiga adalah janji tentang tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Yeremia pasal 31 tadi itu bicara tentang janji Allah kepada Israel yang walaupun kala itu mereka berada di pembuangan Babel karena dosa dan kesalahan mereka. Sekalipun mereka ada di sana dibuang, dijajah, janji Allah tidak pernah gagal. Tuhan tetap mengasihi mereka. Sehingga sebenarnya pembuangan adalah pelajaran bagi mereka bagaimana mereka taat dan menghargai Tuhan. Kalau kita baca saudara-saudara pasal 30 ayat 3, saya baca Yeremia 30 ayat 3. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ada janji bagi mereka tentang tanah perjanjian, bahwa nanti mereka akan kembali ke sana. Memang dalam keadaan menderita di pembuangan, mereka merana. Tapi mereka tetap dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Pembuangan di Babel tidak sekedar sebagai hukuman akibat dosa mereka, tetapi juga sekaligus Allah mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana menghargai Allah itu, supaya mereka betul-betul mengerti dan menyembah Allah yang benar dan baik itu. Sehingga sebenarnya saudara-saudara, sekalipun mereka berada di pembuangan, rancangan Allah bagi mereka bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu kalau kemudian kita baca Yeremia 29 ayat 11. Allah tetap merancangkan damai sejahtera bagi mereka, walaupun mereka tengah berada di pembuangan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau pada akhirnya kemudian mereka boleh bebas, itu bukti janji Allah bagi mereka yang kemudian dinyatakan bahwa lagi-lagi janji Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah
melupakan janjinya. Pada akhirnya kemudian umat Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan fakta itu dilihat oleh Yeremia. Tidak mungkin kalau kemudian mereka bebas karena hebat dan kuat mereka. Tidak. Tidak mungkin mereka kemudian boleh pulang ke tanah perjanjian kalau kemudian mengenalkan kekuatan mereka. Tidak. Tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang luar biasa. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, di pembuangan mereka digambarkan seperti orang buta, orang lumpuh, mengandung dan melahirkan. Dan itu adalah gambaran ketidakberdayaan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa kelepasan dari Babel bukan karena usaha manusia, bukan karena kemampuan Israel, tapi semata-mata karena pertolongan Allah, karena kasih Allah bagi mereka yang tidak pernah undur dari mereka. Lalu saudara-saudara, dalam kaitan dengan pemulangan mereka ke tanah perjanjian, apa yang luar biasa di balik pembebasan itu? Lazimnya saudara-saudara, kalau ada keluarga ditekan, diintimidasi, ya, dan sebagainya, keluarga kemudian bangkit menolong mereka, ya. Tapi kemudian saudara-saudara, di sini dalam kaitan dengan pembebasan ini, Allah tidak begitu. Allah tidak menggunakan umat Israel, tapi justru menggunakan seorang Kores yang notabene bukan orang Israel, yang notabene bukan orang yang mengenal Allah, tapi orang yang tidak mengenal Allah, tapi kemudian Allah menggunakannya sebagai Allah di tangannya dalam rangka membebaskan mereka. Ya, memang saudara-saudara, kadangkala justru sesama kita seringkali si deken. Makanya itu raja ini terkenal satu istilah sampai deken. Yang dia butuh kendek-kendek di deken mutoh. Dia tulah kendek-kendek di sondong na tobang. Itulah kita. Ya. Tapi di sini saudara-saudara, justru orang yang tidak percaya, bukan Israel yang kemudian Allah jadikan sebagai penolong. Nah, kalau begitu saudara-saudara, sebenarnya Kores ini siapa? Kores adalah raja Persia yang kemudian dinubuatkan oleh Yesaya sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pembangunan kembali bait Allah yang telah hancur ketika itu. Lalu peran Kores di sini menurut Yesaya 44 ayat 28, di sana kemudian Allah memberi kepada Kores gelar. Bayangkan ya, dia bukan orang Israel, dia bukan umat percaya, ya, tapi kemudian Allah mengambilnya, menggunakannya dan memberi gelar. Apa gelarnya yang diberikan kepada Kores? Menurut Yesaya 44 ayat 28, ia diberi gelar gembalaku. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Nah, dengan demikian Kores akan melaksanakan tugas dari Allah, yaitu melaksanakan pembebasan Israel dari Babel dan boleh pulang ke tanah kelahiran mereka, tanah perjanjian. Seterusnya, kalau kita baca pasal 45 ayat 1, Kores kemudian diberi gelar yang kuurapi. Nah, ingat-ingat dalam Alkitab saudara-saudara, kata diurapi itu kan ya juga berlaku bagi Yesus, itu diurapi. Ya. Dan beberapa nabi diurapi dan seterusnya. Ya, raja diurapi. Tapi kemudian saudara-saudara, Kores diurapi Allah untuk menjadi penyelamat Israel.
Nah, saudara-saudara, konon ada seorang raja. Raja ini punya hobi pergi berburu di hutan. Satu kali kemudian ia berburu ke hutan bersama dengan ajudannya. Di luar dugaan, senjata yang raja pegang tiba-tiba meletus dan kemudian mengenai jari telunjuk raja dan terpotong. Begitu terpotong, ajudannya mengatakan, "Haleluya!" Raja marah. "Kenapa kau bilang haleluya? Ini tangan saya terpotong, kau bilang haleluya." Ajudannya kemudian dipenjarakan. Karena kenapa? Dianggap tidak menghormati raja. Panjang cerita, satu kali kemudian raja pergi lagi berburu. Ia berjalan terlalu jauh ke pedalaman. Lalu kemudian tertangkap oleh suku kanibal. Dan kemudian hendak dipersembahkan. Tapi sebelum dipersembahkan, tubuhnya diperiksa dulu. Apakah kemudian ia lengkap tubuhnya, tidak cacat dan sebagainya. Setelah diperiksa, orang penduduk sekitar pedalaman yang kanibal itu kemudian mengatakan, "Oh, tidak bisa. Dia tidak bisa dipersembahkan karena jarinya terpotong." Artinya apa? Cacat. Tidak sempurna kalau dipersembahkan. Ia kemudian dibebaskan dan pulang ke istana. Begitu tiba di istana, ia memerintahkan supaya ajudannya itu dibebaskan. Ajudannya kaget, "Loh, kenapa tiba-tiba saya dibebaskan?" Kemudian menghadap ke raja, raja mengatakan, "Benar katamu. Waktu itu masih ingat kau bilang apa? Haleluya kan? Andai kata tangan saya terpotong, saya sudah mati." Artinya tangan telunjuknya yang terpotong itu menjadi penyelamat bagi dia. Dan di sini bacaan kita saudara-saudara, Kores adalah penyelamat bagi Israel. Di sini kemudian Kores diangkat sebagai petugas Tuhan di lapangan politik untuk tugas pembebasan. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak lagi terikat kepada orang-orang bangsa pilihannya sendiri sebagai alat pembebas, tidak lagi. Tapi kemudian menggunakan orang lain untuk tugas itu. Jabatan yang diserahkan kepada Kores sejajar dengan jabatan yang diberikan kepada Nebukadnezar dulu dalam rangka melaksanakan tugas penghukuman bagi Israel. Sehingga dari gelar Kuurapi itu, ya, dalam bahasa aslinya Lemesiku, muncul istilah Mesias. Itulah yang kemudian kita rayakan di hari Desember yang lalu, hari kelahirannya, Mesias, Sang Penyelamat. Dalam kaitan itu saudara-saudara, Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu mengatakan dan bicara tentang karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Dan peristiwa Natal adalah puncak bukti penyelamatan Allah bagi manusia, bagi umatnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Natal adalah orang-orang yang telah diberi kuasa menurut Yohanes 1 ayat 12. Ya. Saya baca dulu ayat itu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah diangkat Tuhan berdasarkan Yohanes tadi itu 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu saudara-saudara, kita juga adalah anak-anak terang yang akan bercahaya dalam kegelapan. Kalau begitu, apa relevansi tema khotbah hari ini bagi kita untuk melangkah ke tahun baru? Sekarang kita berada pada hari kedua di tahun 2022 ini. Bukankah saudara-saudara fakta bicara? Kalau kemudian kita menoleh ke belakang tahun 2021,
kita mengalami banyak persoalan. Mungkin kita pernah kecewa. Ada anak muda yang kemudian diputuskan pacarnya. Akibatnya apa? Dia bilang, sakitnya tuh di sini. Ya memang sakit. Tapi yang pasti di awal khotbah tadi saya mengatakan, ketika Anda putus, apakah Tuhan ada di sana? Dan kita mengatakan ada. Itu berarti kemudian kalau Anda putus, jangan khawatir. Allah telah menyediakan penggantinya. Mungkin juga ada yang kemudian ditolak cintanya. Ya, ada yang kecewa. Karena kenapa? Diduakan cintanya. Ya, diselingkuhi. Orang tua merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya lagi. Dan anak-anak merasa tidak didengarkan oleh orang tuanya. Ada yang sakit hati karena ternyata pacarnya tidak bisa dipercaya, alias mendua hati. Banyak orang merasa gagal dalam karir, merasa tidak diterima dan merasa tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Anak-anak merasa kurang diperhatikan. Dan banyak lagi saudara-saudara. Tapi apapun masalahmu, kalau hari ini kita masih ada, bukankah itu bukti Allah peduli dengan kita? Di balik kegagalan, di sana Allah tetap bekerja. Di balik kekecewaan, di sana Allah tetap bekerja. Di atas tempatnya merana sekalipun, di tempat air mata, di tempat yang menyakitkan dan mengecewakan, Allah tetap sayang kepada saudara dan saya, dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita masih ada hari ini, bukankah itu bukti kalau Allah sayang kepada saudara dan saya? Kasihnya tak pernah lekang oleh waktu. Kasihnya tak terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Tuhan setia mengasihi saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Kita masuk di saat teduh. Saudara-saudara, tahun boleh berganti. Zaman boleh berubah, tapi satu yang tidak pernah berubah, kasih Allah yang merangkul dan menopangmu, menopang kita. Mungkin saja selama setahun yang berlalu, kita berjalan tertati-tati, dipenuhi keluh kesah dan air mata. Berjalan dalam hampa, tanpa kasih dan sayang. Namun percayalah, buka matamu, tatap dan lihatlah, hari esok menantimu. Masa lalu adalah sejarah, hari ini kenyataan. Hari esok adalah harapan. Selamat datang tahun baru. Seiring perginya kenangan, menyambut harapan baru. Melangkahlah dengan langkah pasti. Susuri tahun 2022. Ada tangan yang tidak kelihatan memegang tanganmu. Melangkahlah dengan langkah pasti. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengungkapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di seluruh muka bumi ini pada segala abad dan tempat, mari berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli, 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata kepada kita, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil membawa persembahan, kita mengiringinya dengan menyanyikan PKJ 148. Hari
doa persembahan disatukan sebentar dengan doa syafaat. Pokok-pokok doa, pertama berdoa untuk orang anggota jemaat yang sakit, entah di rumah sakit atau di rumah mereka. Di warta jemaat ada 22 orang, tapi kemudian ada tambahan satu, yaitu Laura, anak dari Bapak Valentino Pali di Rumah Sakit Merampak. Kemudian Ibu Datu Dendang dirawat di Jakarta. Berdoa untuk pertambahan usia, pertumbuhan usia pernikahan saudara-saudara kita di warta jemaat ada 40 orang. Dan tambahan untuk Miseria Gelaran tanggal 3 Januari 2022 ini. Kemudian berdoa untuk orang tua lansia di Jemaat Rantepao, berdoa untuk setiap pelayanan di Jemaat Rantepao, berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, karena mulai besok semua akan sekolah normal dari TK sampai perguruan tinggi. Berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah Saudara Habib Panggalo dengan Saudari Novi Dedi Denggo tanggal 8 Januari 2022 di Jemaat Dan Raki Makassar. Berdoa untuk usaha pekerjaan anggota jemaat. Berdoa bagi anggota jemaat yang berduka, keluarga almarhum Robert Sanggaria, keluarga almarhum Petrus Pongkendek, keluarga almarhumah Albertine Linggiallo. Kita berdoa untuk pemerintah dan juga mendoakan Sinta sebentar malam akan pulang ke Makassar. Mari saudara-saudara kita berdoa. Di tempat merana sekalipun Tuhan, Kasih-Mu tumbuh, Kasih-Mu menyegarkan dan menguatkan kami. Menjadi bukti Engkaulah kami yang baik dan luar biasa. Janji-Mu tetap Kau nyatakan bagi kami, sekalipun seringkali kami tak berdaya dan melawan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada kesempatan ini. Roh Kudus Allah kiranya meteraikan di hati kami. Kami berlakukan dalam ketaatan dari hari ke hari. Di kesempatan di mana kami boleh berdoa syafaat, kami berdoa pertama-tama bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Entah ulang tahun pertumbuhan, usia pernikahan dan sebagainya. Oh Tuhan, terima kasih untuk itu. Nama-Mu kami agungkan, tapi kemudian penyertaan-Mu terus berlanjut di kehidupan saudara-saudara kami. Berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Oh Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang tengah terbaring di rumah mereka, di rumah sakit, entah di Toraja, di tempat lain. Tuhan, pedulikanlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Berdoa untuk orang tua lansia di Jemaat Rantepao ini, Tuhan tolonglah pedulikan mereka dalam keadaan lemah tak berdaya, dalam masa tua. Tuhan tolong dampingi orang-orang tua kami, karena semangat baru, kekuatan baru untuk terus berharap kepada-Mu. Berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah seminggu mendatang. Tuhan berkati seluruh pelayanannya direncanakan, berkati yang terlibat dalam pelayanan itu, berkati pendeta, berkati majelis gereja, berkati pengurus OEG dan seluruh pekerja gereja di tempat ini, bersama-sama mengangkat tugas pelayanan seminggu mendatang. Kami berdoa Tuhan bahwa mulai besok pendidikan mulai berlangsung kembali dengan normal, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan, kiranya sukacita kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa Engkau terus berkarya di hidup kami, di bangsa kami, menghadapi virus corona ini yang semakin membaik. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi seperti itu, sehingga ketika kemudian besok pendidikan mulai dibuka kembali, berkati anak-anak kami akan belajar. Karena semangat baru, kekuatan baru untuk belajar. Terus belajar
Kemudian saatnya nanti boleh sukses dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kemudian besok kembali bekerja. Kuatkan, mampukan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Habib yang akan melangsungkan pernikahannya tanggal 8 Januari mendatang di Jemaat Lanraki bersama dengan saudari Novi Dedi Denggo. Berkati Tuhan rencana dan niat kedua anakmu ini. Kemudian tanggal 8 nanti boleh diberkati masuk rumah tangga yang baru. Anugerahkan kepadanya Tuhan, kepada mereka kebahagiaan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat, berkati Tuhan. Ketika besok kembali menekuni segala karya, tugas pekerjaan dan usaha mereka, berkati, kuatkan. Nyatakan berkat-Mu lewat pekerjaan dan usaha itu. Tuhan, kami berdoa, mendoakan anggota jemaat yang berduka cita. Oh Tuhan, hiburkanlah mereka. Kuatkan seluruh keluarga menghadapi duka cita itu. Dan campur tanganlah Tuhan dalam rencana pemakaman jenazah terkasih. Sehingga kemudian pada akhirnya kamu dapat dimakamkan dengan tenang, dengan baik. Berdoa bagi anak Sintas yang sebentar malam akan kembali ke Makassar. Tuhan berjalan bersama dengan dia, lindungi sertai boleh tiba di Makassar dengan selamat. Berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemerintah kami. Tuhan, tolonglah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja Utara, berkati, kuatkan Tuhan. Jadikan Allah di tangan-Mu yang olehnya kemuliaan, ketentraman, ketenangan boleh tercipta. Dan ya Tuhan, ketika sebentar kami kembali ke rumah, Roh Kudus Allah pulang bersama kami dalam damai dan berkat-Mu. Kami semakin yakin Engkau Allah kami yang baik. Berkati seluruh petugas, seluruh yang telah terlibat dalam pelayanan pada jam ibadah ini. Ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Allah berkenan menjawabnya, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan pujian kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Saudara-saudara sedang jemaat, pergilah, sembahlah Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Takutlah akan Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis gereja dan seluruh warga jemaat menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memakai hamba-Nya Bapak Pendeta Yonatan Mangolo untuk membagi berkat firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga, pelayanan dan tugas sehari-hari. Amin.
Nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah kita, PKJ 28 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan.